Suami maksa enak-enakan tiap hari. Pembukaan welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Buat cowok-cowok atau para suami, kalian ada ide nggak gimana caranya biar istri kalian tuh mau? Dan kalian bisa kasih tahu orang ini, soalnya dia nggak tahu sama sekali gimana caranya. Memperlakukan wanita ya. Gitu. Capek ngurus anak dan rumah, tapi suami selalu minta berhubungan. Nggak mau first verdict dulu. Ya mau first verdict apa lagi ya, bangke lah suaminya, kagak jelas. Dan jelas-jelas udah capek ngurus rumah, terus ngurus anak, terus nggak dibantuin. Aku sana kayak gitu. Kalau misalnya dibantuin, ya nggak jadi. Kenalin, aku ibu rumah tangga baru nikah 1 tahun 3 bulan dan kami punya bayi perempuan umur 5 bulan. Mulai matematika Einstein. 5 tambah 9, 14. 12 tambah 3, 15, which is sebulan nikah langsung hamil. Punya anak ya. Suamiku sering kali. Bentar. Apanya yang Einstein sih cuma tambah-tambahan gitu doang. Oke, lanjut. Tadi kita sering banget kayak tiba-tiba diem, terus di kepala tuh ngitung-ngitung nih. Kurang ajar sih emang orang, nggak jelas. Suamiku sering banget ngerayu-ngerayu, terus bahkan sering kesel dan marah gara-gara seks. Aku mau seks. Kalau bisa tiap hari, pasti dia maunya tiap hari. Sedangkan aku jujur aja, kadang tuh ngerasa capek banget karena seharian aku kan ngurus anak sendirian. Kan mau seks, capek. Kita tuh ngontrak, tempatnya kecil. Aku masih capek ngurus anak dan full ngurusin rumah. Nah, anakku ini kalau ayahnya tuh pulang sore itu kadang digendong sama ayahnya. Nah, terus dia nangis, terus maunya cuma diajak ketawa aja. Hah? Maksudnya? Nggak mau kalau digendong ayahnya. Oh. Jadi tetap aku yang ngelonin dia sampai dia tidur kan malam. Nah, dari ngelahirin ini berat badanku tuh udah turun 6 kilo, jadi tinggal 47. Anakku tuh sukanya digendong, terus tidur siang. Paling lama ya setengah jam, kadang cuma beberapa menit udah bangun. Jadi aku tuh suka telat makan dan kejar-kejaran waktu buat beres-beresin rumah. Jadi waktu anakku tidur malam, itu aku udah tepar duluan. Nah, suami aku ini kalau udah bilang mau, ya harus dijalanin. Aku pernah ajak dia sharing, komunikasi lah. Aku tuh pengennya gini, waktu pulang kerja, luangkanlah waktu bentar lah buat me time. Buat aku, sekedar ngobrol ringan, cerita-cerita, apa gitu kegiatan dia di luar. Atau dia nanyain aku hari ini gimana, capek enggak. Atau ya pijit-pijit dulu lah akunya sebelum dia minta. Seenggaknya kan mood aku jadi bagus dulu, jadi relax. Atau ya biarkan aku istirahat dulu, selonjoran kaki, rebahan kek atau apa. Aku nanti pas tengah malam bangun lagi pasti dia. Atau jam berapa kan bisa kayak gitu setelah istirahat. Emang sih kita tuh jarang ribut. Masalah kita tuh dari awal nikah emang cuma soal ini aja. Dia sebenarnya jarang marah, tapi kalau soal ini itu emosi itu cepet banget naik. Pernah bulan lalu kita juga ribut soal ini. Pulang kerja itu aku maunya diajak ngobrol. Nah saat itu emang aku lagi agak-agak manja sih, terus aku agak kesel gitu, aku ngambek, aku tinggal ke kamar. Lah dia jadi marah besar karena mungkin dalam hati dia mikir, tuh kan nggak bisa dapet deh malam ini. Jadi marahlah dia malam itu, langsung datengin aku ke kamar sambil dorong badan aku yang lagi rebahan. Betul. Terus dia keluar kamar, dia ngancurin hanger handuk, terus masuk lagi dorong-dorong kepala aku 2 kali dan dia bilang, kamu kalau lagi ada maunya, deket giliran aku aja yang ada mau susah. Aku nyesel nikah sama kamu. Pulang aja sana ke rumah orang tuamu, tinggalin aja anak di sini. Bener banget, pulang langsung. Jir, serem banget. Aku cuma diam terus nangis semalaman waktu itu karena jujur aku shock baru pertama kali diperlakuin kayak gitu. Sebenarnya aku juga introspeksi diri, mungkin aku juga salah karena dia pulang kerja capek terus aku malah ngambek. 3 hari aku diemin aja, akhirnya dia minta maaf. Jujur, aku itu kadang bukannya malas ngelayanin dia. Aku tuh cuma capek aja ngurus anak, jadi gak ada hasrat buat berhubungan. Apalagi kalau mau rutin tiap hari. Aku bilang jujur, kalau aku mau tiap hari, aku gak sanggup. Dan pagi ini dia kesel lagi. Aku bingung harus kayak gimana. Aku gak ada bukti sih yang bisa dilampirin. Masa SMS gitu, aku mau sekarang. Oh iya, padahal aku udah berusaha nurutin yang dia mau. Pengen aku beli lingerie, udah aku beli. Walaupun jujur, aku orang yang agak gelian pakai hal kayak gitu. Tapi aku coba aja biar dia seneng.
Aku maunya dia juga bisa ngerti posisi aku, saling pengertian lah. Namanya ngurus anak kan dan rumah tangga itu berdua. Dan kalau dia juga bilang capek kerja, itu kan emang sudah kewajiban suami nyari nafkah. BTW suamiku bukan tipe yang suka cerita, dan dia tuh agak tertutup. Beda sama aku yang apa-apa aku ceritain mulai dari hal-hal yang kecil. Aku tahu maksudnya. Jadi kalau feelingku suaminya kan minta hubungan badan. Iya. Dia bilang nggak mau, dia capek habis Iya. bersih-bersih rumah dan lain-lain. Terus suaminya ngomong balik, kamu kira aku nggak capek kerja? Nah dia ngerasa, lah kan kerja udah kewajiban kayak gitu. Padahal menurut cowoknya ya hubungan badan juga kewajiban kalau perdebatannya kayak gini ya. Nah maksudnya bagi cowoknya kan ngurus anak dan ngurus rumah itu kan juga kewajiban. Jadi Iya. setara sama cowok ini kerja di luar tuh juga kan kewajiban. Sama-sama capek, tapi cowoknya tetap mau hubungan badan kayak gitu loh. Jadi maksudnya nggak ada alasan nih ceweknya buat nolak dengan bilang capek kayak gitu, karena cowoknya tuh nggak perlu dipijit, nggak perlu lavender, nggak perlu apa, dia udah on mood langsung pengen hubungan badan gitu loh. Sedangkan ceweknya kan bilang dia harus dipijit dulu atau dibikin relax, bikin rebahan atau tidur dulu beberapa jam sampai tengah malam, ntar tengah malam bangun buat hubungan kayak gitu sih. Tapi apa emang cowok itu kayak gitu ya? Kayak nggak ada cara lagi selain maksa gitu. Dia kenapa nggak self service aja gitu? Satu, self service juga bisa. Yang kedua ya ngerayu kayak gitu loh. Iya sih, mungkin karena cowok-cowok itu udah berulang kali dikasih tahu kalau udah nikah kewajiban Iya, istri makanya aku tadi melayani bilang suami. kayak Jadi gitu. dia kayak pengen ngambil haknya dia instead of pengen nyenengin ceweknya biar ceweknya mau kayak gitu. Sedangkan yang dianggap dan si ceweknya ini kamusnya dia soal hubungan badan, di hubungan badan si cewek itu adalah kesenangan bersama, pleasure kayak gitu kan. Sedangkan cowok anggapnya bagi cewek itu bukan pleasure tapi kewajiban kayak gitu. Dan bagi cowok ini mungkin dia cuma pengen rilis doang juga, bukan yang pengen pleasure juga. Bukan. Cuma pengen ngeluarin spermanya aja kelar kayak gitu. Iya benar. Jadi ingat kita dulu nonton film apa sih, terus cowoknya bilang, aku tuh berhak ya, aku tuh suami kamu ya. Iya. Terus kita ketawa ngakak gitu. Kasihan tapi aku ngerasanya kalau kadang-kadang banyak cowok di luar sana tuh yang nggak bisa dapat. Kalau enggak memainkan kartu itu hak dia. Itu kewajibannya istri. Terus dia langsung kayak nggak dapet gitu, nggak ada seks buat dia misalnya. Jadi kayak concern di hubungan pernikahan tuh bagi mereka adalah mitos kayak gitu. Kalau udah nikah udah pasti konsen lah. Nggak mungkin ada. Iya, pertama kali ijab tuh udah berarti siap untuk seks tiap hari, tiap malam, seumur hidup sampai kamu mati kayak gitu. Sedangkan makanya kayak waktu ada orang-orang yang menggembar-gemborkan pemerkosaan dalam pernikahan, itu adalah banyak orang yang gimana caranya memperkosa dalam pernikahan kayak gitu. Kayak bagi dia nggak logis Nggak gitu logis. kan. Padahal banyak kejadiannya emang ceweknya lagi gak enak badan, nggak mood, nggak pengen, dan dia ngelihat cowoknya tuh menjijikkan misal. Iya. Ya haknya dia nggak sih buat itu, tapi kalau orang-orang yang megang-megang agama kan pasti bilangnya enggak lah, nggak hak. Kayak tubuh mukul itu jadi milik suami kayak cowok tuh berhak menjadi sosok yang menjijikkan, kayak itu haknya mereka gitu ya. Sedangkan cewek tuh nggak boleh. Iya Juga benar. kayak gitu. Kayak cewek itu di Makanya roasting, waktu itu di ceramah-ceramah perempuan gimana. berkalung sorban kan ditanya kan, ceweknya nanya, itu kalau hukum cowok minta, kalau misalnya istrinya yang minta gimana? Terus suaminya nggak mau, bilang kayak gitu. Itu mah namanya kamu kegatelan kayak gitu. Iya. Terus kayak udah nggak dijawab gitu. Aku nonton perempuan berkalung sorban tuh adalah salah satu film yang mengubah pandangan aku loh, dan menyadarkan aku di dunia ini kejamnya pernikahan pada seorang wanita. Jadi pengen nonton lagi. Jadi pengen nonton lagi, indeed. Aku dulu aja nonton itu seneng banget ngeliatnya, dan itu emang bukan yang literally berkalung sorban kan kayak kata Iya, orang mana bilang. ada temen gue yang bilang katanya perempuan berkalung sorban, kalungan sorbannya cuman Di akhirnya satu scene doang. Kan gitu bro, itu perempuan menginginkan hak yang dimiliki oleh setara sama laki-laki. laki-laki Iya. ceritanya kayak gitu. Sekarang tapi temen-temen itu lucu banget sih. Ini masa orang-orang gak edit sih kayak gitu. Terus itu loh ya aku pikirin juga soal itu zaman itu belum banyak pergerakan kayak sekarang. Jadi bisa dibilang itu filmnya juga emang Fenomenal. fenomenal, too early
juga buat benar-benar kayak child free di zaman sekarang sekarang. ini kan. Child free kayaknya Kalau enggak. sekarang orang ngomong hak wanita dan laki-laki sejajar gitu kayak wajar. oh ya emang ada sih yang memperjuangkan itu Ya. gitu kan. Tapi kalau zaman dulu tuh kayak what? Ya kayak bisa lah, udah kodratnya, Ya. udah kodratnya kayak gitu pasti diungkit-ungkit. Tapi kalau sekarang kayak oh iya sih, Iya, ya emang benar-benar. ada Perjuangan, feminis, ya. ada ini memperjuangkan. Oke. Makanya waktu nonton Perempuan Berkalung Sorban itu membahas pemerkosaan dalam pernikahan. Iya. Reza Radian bagus banget juga di situ, jadi orang jahat Ya dia paling cocok pakai. Ya udah kita nonton aja yuk. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.